Shalom. Selamat bertemu kembali pada ibadah singkat GBS Lumajang di masa pandemi Corona. Saya beritahu dulu bahwa untuk ibadah perjamuan kudus akan diadakan pada minggu depan. Mari kita awali doa pada saat hari ini dengan doa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada kesempatan ini kami kembali boleh berkumpul di tempat ini untuk kami memuji, memuliakan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan pakai setiap kami yang hadir pada saat hari ini, terlebih juga jemaat-Mu yang ada di tempat masing-masing Engkau jamah. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami saat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, kita bersyukur bahwa di masa sulit ini kita tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Sebab kita tahu, kita yakin kita telah dimenangkan oleh Tuhan kita. Sebab itu kita mau meninggikan dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang besar. Mari kita akan nyanyikan lagu Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Haleluya, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur punya Allah yang besar seperti Dia. Dia Allah yang sanggup untuk menjaga kita, Dia Allah yang sanggup untuk memberikan kita kemenangan. Amin. Bahkan dalam situasi yang serba tidak menentu ini, kita tahu bahwa kita diselamatkan karena Tuhan, karena kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan satu pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru
berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau akan goyah Tuhan saat badai hidup menerpa. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkau keselamatan kami. Haleluya, sungguh kami bersyukur. Engkau Allah yang baik, Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Allah kekuatan kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Herbert. Terima kasih Bapak. Pujian yang telah kami sembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Kau Bapa, dan hamba-Mu saat ini akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah bukan dari kata-kata hamba-Mu tetapi melalui urapan-Mu Tuhan turun, sehingga apa yang hamba-Mu katakan itu dapat menjadi berkat, dapat menjadi rema bagi setiap jemaat-Mu yang pada hari ini mendengarkannya. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang tips menghadapi kesukaran. Kita tahu zaman yang sangat luar biasa dalam tahun ini, dunia digoncangkan dengan COVID-19. Semua resah, semua takut, semua bimbang. Tetapi setiap anak Tuhan kalau hidup bersih, hidup sehat bukan dalam jasmani aja, tetapi khususnya kerohanian kita harus bersih dan sehat juga. Baik, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar
dan rupa Allah, yaitu suatu tujuan, yaitu untuk manusia supaya hidup kudus, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Yaitu kita harus memuliakan dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Jadi kalau tadi kita udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan harus dengan sukacita. Jangan ada yang murung, jangan ada yang apapun juga. Dan setiap manusia memiliki kisah hidup yang berbeda-beda, tidak akan sama. Dan hal itu tidak mudah untuk apa? Kita jalani, gak akan mudah. Sehingga apa? Dapat menggoyahkan iman kita. Itu sering terjadi, khususnya apa? Setiap anak-anak Tuhan. Namun Tuhan sungguh baik, Dia tidak pernah ngeluh, Dia nggak pernah meninggalkan kita. Ia selalu memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan, yaitu apa? Melalui firman Tuhan. Saya buka 2 Tawari 15 ayat 7, buka masing-masing di rumah, saya akan bacakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Karena apa? Ada upah bagi usahamu. Ya. Walaupun kita udah mengerti, tahu bahwa Tuhan itu akan senantiasa mendampingi, menjaga kita di kala suka maupun duka, ya. Tetap yang namanya manusia itu seringkali melupakan. Melupakan apa? Suara Tuhan, panggilan Tuhan. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah saat ini, yang lagi mendengarkan live YouTube ini, saya ajak, ayo kita memiliki sikap yang benar sebagai umat Kristen untuk apa? Menghadapi setiap tantangan masalah yang kita hadapi. Apalagi sekarang ini lagi takut-takutnya untuk menghadapi apa? COVID-19. Pertama apa? Jangan playing dengan victim. Apa Pak? Kok pakai bahasa Inggris Pak? Jangan bermain dengan korban. Korban apa? Kita kalau menghadapi masalah, tantangan, cobaan, itu beranggapan bahwa kita sendiri, cuma kita yang menghadapi, orang lain enggak. Tetapi saya katakan bahwa bukan kita dan saudara, saya dan saudara saja yang menghadapi permasalahan, ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Tetapi apa? Seluruh dunia saat ini sedang menghadapi masalah. Kok gitu Pak? Ayo, 1 Petrus 5 ayat 9 mengatakan bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kalau kita menghadapi masalah, gak perlu gerutu. Yang diperlukan dari Tuhan adalah sikap yang benar. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, masalah kita, tantangan hidup, cobaan, apalagi ketakutan dalam corona ini, ya. Kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kita. Dan Allah adalah sumber kasih karunia yang telah apa? Memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, yang Allah adalah sumber segala kasih karunia, kita sebagai umat Tuhan, kita akan menerima apa daripada Tuhan? Kita akan dilengkapi, kita akan diteguhkan, terus kita apa lagi? Dikuatkan, terus apa lagi? Dikokohkan. Kalau
kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi untuk menjadi orang Kristen nggak perlu khawatir. Karena apa? Kita nggak sendirian. Kita banyak di luar sana, dunia mengalami juga. Yang kedua, ingatlah bahwa kita memiliki keluarga dalam Kristus. Kita memiliki keluarga dalam Kristus. Gunanya kita ngumpul di gereja, gunanya kita ngumpul di persekutuan doa, kebaktian rumah tangga, yaitu untuk apa? Saling menopang, saling membantu yang lemah. Tapi yang lemah jangan tambah lemah. Harus semakin apa? Kuat, gak boleh putus asa. Karena apa? Kita tidak sendirian. Kenapa memiliki keluarga dalam Kristus? 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Jadi inilah yang saya katakan, gunanya kita menjadi orang Kristen adalah satu, kesatuan. Jadi saling membantu yang lemah, yang kuat membantu yang lemah, yang susah dihibur, ya, diberikan pengharapan. Itulah gunanya kita menjadi orang Kristen, adalah apa? Menjadi satu kesatuan. Karena apa? 1 Korintus 12 ayat 26 mengatakan, jika satu anggota menderita, maka semua anggota turut menderita. Jadi kalau salah satu grup tim pemain musiknya sampai WL-nya ada yang salah, bukan cuma satu aja yang salah, semuanya ikut salah. Karena apa? Tim. Yang ketiga, ingatlah bahwa kita memiliki Roh Kudus. Ini yang penting. Yohanes 14 ayat 15. Saya bacakan lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Dan ke-16, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini saya katakan, saya berikan kesimpulan bahwa Tuhan adalah Parakletos. Apa Pak Parakletos? Parakletos itu artinya seorang penolong, seorang pendamping, seorang penasehat, seorang pembela. Ya, jadi Parakletos itu artinya penolong, pendamping, penasehat, dan pembela. Dan Dia adalah Roh kebenaran. Jadi intinya semuanya hidup di dalam kebenaran. Tuhan tidak hanya menghapuskan air mata kita, tetapi kita menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi semua itu akan terjadi dan kita dapatkan ketika apa? Kita benar-benar menyerahkan segala kekhawatiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yaitu apa? Adalah Roh kebenaran. Tuhan gak pernah salah. Dia adalah benar. Dia adalah seorang penolong. Dia adalah seorang pendamping. Dia adalah seorang penasehat. Dia adalah seorang pembela. Jadi nggak perlu khawatir kalau apa yang kita hadapi, kita takutkan, semuanya itu bukan cuma kita. Semua ikut merasakan, dan Tuhan berkata sendiri bahwa tidak pernah sendiri. Kita didampingi, kita kasih nasihat, kita dibela karena Dia adalah Roh kebenaran.
Jadi yakinkan Bapak Ibu Saudara pada hari ini saat mendengarkan firman ini, yakinkan hidup dengan benar, datang kepada Tuhan dengan benar, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan menjadi Parakletos untuk kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Itu saja yang saya bisa bagikan. Saya merasa sukacita dengan keadaan ini. Semakin Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan saya, kehidupan istri saya. Apapun yang orang udah takutkan, cemaskan, ragukan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pembelaan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan penuntunan dalam kehidupan saya. Terima kasih Bapa. Mari saya undang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menghadapi kesukaran, tetapi bukan kami sendiri. Biarlah kami tidak membangga-banggakan atau membesar-besarkan bahwa masalah kami yang besar, tetapi di luar sana, di dunia ini semua orang mengalami kesukaran. Dan ajar kami untuk hidup datang menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah roh kebenaran, Engkau akan mendampingi kami, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menasihati kami, dan Engkau akan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk takut, tunduk, taat, dan tekun mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Apapun yang hamba-Mu katakan, jadikan firman ini menjadi berkat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Haleluya. Amin. Patut kita bersyukur kepada Tuhan hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Kita bersyukur buat pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Engkau berjanji sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami, tidak ada yang lain. Sebab itu kami mau belajar menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu kesusahan itu tidak hanya kami yang menghadapi. Semua boleh menghadapi, tetapi ada jalan keluar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kami alami itu pencobaan yang biasa. Seperti firman-Mu berkata, biarlah kami tidak membesar-besarkan masalah COVID ini, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup membela, menolong kita, bahkan memberikan Roh Kudus menjadi penghibur, kekuatan yang sejati, agar kami boleh menjadi umat pemenang, lebih dari pemenang Tuhan. Kami yang ada di rumah kami, di tempat kami tinggal, mungkin kami menghadapi banyak masalah, tetapi biarlah kami meyakini janji Tuhan bahwa Tuhan sekali-kali
tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang menolong kami, menolong bangsa ini supaya kami mengalami pemulihan. Kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Sebab itu kami mau belajar terus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah segala-galanya bagi kami. Meteraikan kebenaran firman Tuhan, kami percaya berkat yang daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.